Satu, dua, tiga. Action. Halo Unpaders, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Karir episode ke-7. Jadi podcast ini membahas seputar persiapan karir dan khususnya dari tokoh Sivitas Akademik Unpad. Kali ini kedatangan narasumber bernama Ibu Jovansya Kisti Adinda yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, juga merupakan praktisi media sosial. Halo Ibu Jo. Hai Unpaders. Nah, sebagai seorang dosen dan praktisi media sosial, Ibu Jo memahami pentingnya networking dalam membangun dan mengembangkan karir. Pengalaman kerjanya yang luas, baik di lingkungan akademisi maupun profesional, telah memberinya kesempatan untuk membangun jaringan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi industri, dan pemerintahan. Boleh nih Bu, perkenalkan dirinya lebih lagi. Oke, sekali lagi hai Unpaders. Seneng banget nih bisa dikasih kesempatan untuk ketemu sama Unpaders kalian. Nah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Jovansya Kisti Adinda atau biasa disapa Bu Jo. Nah, hari ini saya dikasih kesempatan untuk ngobrol lebih lanjut terkait dengan networking. Saat ini saya bekerja sebagai dosen vokasi Unpad di program studi administrasi pemerintahan. Nah, jadi mau ngomong apa aja dan ngebahas tentang apa aja kali ini, stay tune ya. Wah, apa nih kira-kira? Ini katanya adalah beberapa pertanyaan terkait dengan merajut sukses melalui networking. Kita buka yuk. Wow, pertanyaan pertama, seberapa penting networking dalam karir? Wah, kita bahas tentang seberapa penting ya networking dalam karir. Sebenarnya kalau kita bahas tentang seberapa penting, kita harus tahu dulu dong makna networking itu sendiri. Jadi networking itu sebenarnya adalah aktivitas tuker, sharing informasi, sharing ide, dan membangun koneksi antara support system dan ekosistem yang ingin dibangun. Jadi seberapa penting networking itu sendiri? Jadi kalau teman-teman nih mau mengembangkan karir, tentunya butuh yang namanya dukungan dari berbagai lingkungan yang ada di sekitar teman-teman semua. Nah, lingkungan tersebut juga bisa berkembang menjadi lingkungan yang sangat besar jika teman-teman mau dan berani untuk memulai jejaring itu sendiri atau mulai membangun koneksi itu sendiri. Jadi seberapa penting pengembangan karir melalui networking? Tentu sangat penting. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau nih untuk mengembangkan karir teman-teman lebih lanjut lagi, lebih luas lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan lupa kalau teman-teman mau mengembangkan karir, ingat-ingat apakah teman-teman sudah mau memulai untuk berjejaring. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Yuk kita buka. Oke. Wah, strategi efektif membangun hubungan yang profesional. Nah, karena cuap-cuap karir ini memang ditunjukkan untuk mempersiapkan teman-teman masuk dan terjun ke dunia industri dan dunia profesional, makanya kita harus berstrategi nih untuk membangun karir yang lebih panjang dan lebih siap lagi terjun ke industri. Nah, kalau dibilangin seberapa penting, tentu saja penting banget. Dan gimana strateginya? Teman-teman harus bisa strategi adalah kita mulai dari attitude. Nah, nggak akan ada yang namanya jejaring yang kuat ketika teman-teman nggak punya attitude yang kuat juga. Makanya ketika kita ngomongin strategi, kita harus bisa mengetahui apakah attitude kita sudah siap untuk terjun ke dunia profesional atau belum sih. Dan sebenarnya sebelum itu semua juga teman-teman harus sudah tahu di mana sih dunia profesional yang akan teman-teman geluti. Nah, strategi yang pertama mengenal dunianya dulu nih. Yang kedua mempersiapkan attitude-nya dulu. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus mempunyai jiwa yang terus haus akan semua informasi terbaru. Artinya gak bosan-bosan belajar. Karena itu teman-teman harus bisa berstrategi adalah kosongkan gelasnya
Biasanya saya suka ngomongnya kosongkan gelasnya dulu agar bisa menerima informasi yang banyak, bisa menyerap pelajaran yang banyak dari berbagai ekosistem yang teman-teman temui nanti di dunia profesional. Gak salah nanti teman-teman bisa berstrategi di mana teman-teman bisa mengembangkan diri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Waduh, agak sulit. Apakah pertanyaannya lebih sulit? Semoga tidak ya. Oke, cara memanfaatkan media sosial untuk networking. Wah, pas banget gak sih ini sebenarnya dengan dunia teman-teman saat ini nih. Dunianya 5.0, bahkan mungkin udah mau 6.0. Kita udah sangat harus mengejar nih dunia digital yang sudah sangat berkembang. Apalagi informasi yang sangat cepat melalui media sosial. Tapi kalau kita ngomongin tentang networking dan sosial media, tentu adalah dua hal yang tidak terpisahkan ya teman-teman. Coba deh ngaku sama aku. Siapa nih yang sosial medianya feeds-nya cuma 2 foto? Atau yang gak punya sama sekali, cuman buat ngepoin mantan aja. Nah, ini pentingnya. Gini ya teman-teman, ketika kita mau membangun sebuah networking dari media sosial, saat ini penting sekali, atau ini adalah easiest way untuk membangun sebuah jejaring yang baru. Kenapa sih? Karena kita harus tahu dulu di mana media sosial yang kita gunakan. Media sosialnya banyak sekali. Ya, kita biasa menggunakan paling sering, sebenarnya walaupun nomor 1 masih Facebook, tapi mungkin teman-teman Gen Z sekarang lagi lebih sering pakai Instagram ataupun TikTok, dan bahkan tanpa teman-teman sadari, LinkedIn merupakan profesional social media yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai tools teman-teman untuk membangun jejaring. Tapi kalau untuk ngomongin tentang seberapa penting social media yang mau teman-teman perlihatkan kepada publik atau kepada calon jejaring teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah personal branding terkait dengan social media teman-teman. Makanya tadi saya menyinggung teman-teman tuh saat ini Gen Z tuh banyak banget nih yang malu-malu untuk memperlihatkan persona aslinya di sosial media. Sayang banget, padahal mungkin teman-teman adalah mahasiswa yang aktif, banyak kegiatannya, kemudian juga bisa misalnya punya kelebihan di bidang tertentu dan tidak ditunjukkan di sosial media. Itu seringkali menjadikan sosial media teman-teman kurang efektif untuk membangun jejaring atau networking yang baru. Jadi yang paling penting adalah personal branding. Ayo dong tunjukin diri teman-teman yang sesungguhnya di sosial media agar jejaring yang terbangun lebih kuat dan lebih sesuai dengan apa yang mau teman-teman dapatkan atau yang teman-teman sasar untuk menjadi berkarir di dunia profesional. Begitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nah, ternyata ada pertanyaan selanjutnya adalah peran acara networking dalam karir. Sebenarnya apa sih maksudnya peran acara networking dalam karir? Setelah pandemi seringkali kita semua, bahkan mungkin orang-orang yang sudah sering berkecimpung dan bertemu orang-orang secara langsung atau bernetworking atau berjejaring, agak mulai canggung dan segan begitu ya untuk bertemu orang-orang baru. Padahal peran acara networking itu penting banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya hobi atau minat di suatu bidang, kemudian datang ke acara-acara seminar ataupun acara diskusi komunitas dan segala macam, mulai tidak mau memulai pembicaraan dan akhirnya jadi enggan karena aduh malu deh ketemu orang-orang secara langsung, malu deh untuk membangun percakapan secara langsung, aku nggak pede dan segala macam. Padahal kalau ada acara-acara seperti itu merupakan kesempatan teman-teman untuk mulai membangun jaringan networking yang baru. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Wow, tips kesan positif di acara networking. Penting banget ya. Ini juga buat teman-teman yang masih ragu ataupun malu ikut ke acara-acara offline atau acara-acara seminar, ikut gabung ke komunitas yang padahal teman-teman suka. Nah, saya punya sedikit tips nih buat teman-teman semua. Apa sih tipsnya? Yang pertama adalah mindset. Nah, itu penting banget ya. Mindset itu sangat penting ketika teman-teman mau mulai berbicara di dalam suatu acara networking. Kita sebutnya dalam suatu event yang teman-teman memang minat untuk datang ke sana. Mindset teman-teman sudah harus dirubah bahwa kita harus
mulai berjejaring itu adalah penting. Nah, harus mulai berpikir seperti itu. Ketika mindset teman-teman sudah dibentuk bahwa oke, aku siap berjejaring hari ini, aku siap bernetworking, aku pengen ketemu teman baru, aku pengen belajar hal baru, maka mindset itu akan membuat atau membawa teman-teman ke kepercayaan diri yang lebih lagi. Nah, termasuk ke tips yang kedua, kepercayaan diri. Kepercayaan diri dibangun dari mindset yang sehat juga. Nah, ketika teman-teman mulai percaya diri atas apa yang teman-teman minati dan mengetahui apa sih yang teman-teman tuju, maka dari itu teman-teman akan bisa memulai percakapan kepada orang-orang baru yang teman-teman ingin tahu dan ingin belajar lebih dari mereka. Dan yang ketiga, jangan lupa senyum. Kalau teman-teman terlihat seperti bete, ragu, cemas, ataupun kayak seperti enggan, orang-orang pun akan cenderung menghindar dan akan lebih susah untuk menggali lebih jauh atau mengenal lebih jauh jejaring yang baru. Tapi ketika teman-teman sudah mulai tersenyum, selain itu adalah ibadah ya, tapi teman-teman juga bisa memberikan kesan yang positif bahwa teman-teman adalah orang yang ramah dan siap untuk diajak berbicara. Kemudian jangan lupa teman-teman harus mau mulai membangun percakapan dari awal. Sekedar say hi dan bilang, "Hai, saya Jovan. Kenalan dong. Saya mau belajar hal tersebut lebih lanjut lagi." Gak masalah. Jadi yang pertama adalah tadi adalah mindset, kemudian adalah pede, tersenyum, dan berani berkenalan. Kita lanjut lagi ya. Oke. Selanjutnya. Ini kayak surprise ya pertanyaan-pertanyaannya. Cara memanfaatkan networking di acara bisnis. Nah, misalnya teman-teman sudah ada yang magang atau sudah ada yang terjun langsung ke dunia profesional. Gimana sih cara memanfaatkan networking di acara bisnis? Kalau teman-teman sudah mau memulai berjejaring atau sudah membangun koneksivitas antara ekosistemnya, misalnya teman-teman ada dalam bisnis clothing atau misalnya bisnis agrotechnopreneur atau misalnya dalam bisnis periklanan, teman-teman akan ketika teman-teman sudah mulai berjejaring, teman-teman akan mulai pede dalam berbicara dengan orang lain dan teman-teman sudah membangun sebuah ekosistem baru, maka kesempatan bisnis teman-teman akan semakin terbuka. Kita nggak tahu informasi apa yang akan kita dapatkan dari teman-teman networking kita, dari teman-teman bisnis kita, dari ekosistem yang kita mulai bangun. Nah, kesempatan-kesempatan itu seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa networking itu adalah membangun sebuah kesempatan atau membuat sebuah kesempatan. Kesempatan itu akan mulai muncul ketika teman-teman sudah membuat ekosistemnya sendiri. Nah, dalam acara bisnis apalagi ketika ada kesempatan untuk membangun bisnis lebih lebar lagi, itu datangnya dari networking yang teman-teman bangun sendiri, networking yang ekosistemnya teman-teman buat. Jadi, apakah ada pertanyaan lagi kenapa networking penting? Kita lanjut ya. Semoga nggak terkesan terburu-buru ya, karena pertanyaannya lumayan banyak, tapi nanti kita akan kesimpulkan pertemuan kita di hari ini ya. Oke, cara mempertahankan hubungan setelah networking. Sama kayak mempertahankan hubungan gak sih? Harus di-maintain. Jadi cara mempertahankan hubungan setelah networking, teman-teman sudah berani, sudah memulai membangun ekosistem networkingnya sendiri-sendiri sesuai dengan minat dan passionnya sendiri-sendiri. Terus gimana Bu? Kadang-kadang mereka suka ngilang, suka galau, suka harkos gitu ya, harapan kosong, terus kemudian langsung pergi meninggalkan kita tanpa jejak. Harus gimana sih Bu kita? Kita maintain dengan baik ya. Gimana sih cara memaintain dengan baik? Sebenarnya yang paling penting adalah kita harus mulai menguatkan koneksi dengan silaturahmi. Nah, silaturahmi kenapa sih penting sekali? Karena memulai silaturahmi itu tidak harus, kalau dulu kita mungkin harus datang ke orangnya, terus bertemu, terus lama ngobrol. Nah, sebenarnya kan memaintain komunikasi itu bisa dari sosial media ya, menyapa via WA, atau misalnya kita lihat rekan bisnis kita ada yang update status, melihat bahwa dia itu aktif di acara-acara yang kita minati, kita bisa komentar atau kita bisa datangi acara tersebut. Kita harus bisa mulai membangun maintenance yang sehat dan terlihat kita memang antusias terhadap apa yang ia kerjakan atau apa yang jaringan kita atau jejaring yang kita sasar itu membuat apa, kita harus terlihat seperti antusias gitu ya. Maka dari itu yang penting sebenarnya adalah membangun ekosistem itu harus sesuai dengan passion.
Karena dari sana teman-teman kan, apalagi kalau sudah merubah mindset ya bahwa oh iya jejaring itu penting. Nah, teman-teman akan mulai mengetahui oh iya ya aku tuh harus memaintain hubungan aku dengan dia. Hubungan kita dengan jejaring kita ya maksudnya. Jadi terus di maintain, terus melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk membuat sebuah peluang. Pertama bisa lewat media sosial. Yang kedua adalah nggak ada salahnya kita terus kalau misalnya teman-teman sudah membuat ekosistem, biasanya teman-teman akan sering bertemu di acara-acara networking seperti acara komunitas, acara event-event seminar dan segala macam. Nah di sana kita bisa sering bertukar pikiran dan berbicara dengan networking kita, dengan rekan kerja kita, dengan kolega-kolega kita, bagaimana minat, ide-ide, sharing pengalaman dan segala macam. Nah salah satunya lagi yang paling penting adalah teman-teman itu siap untuk mendengar. Ya, itu adalah cara maintenance networking yang paling efektif. Kenapa sih? Karena kadang-kala ketika kita berbicara dengan orang baru, kita sulit sekali untuk mendengar. Kita pengennya juga didengar. Nah, padahal yang paling penting dan yang paling krusial dalam sebuah maintenance networking adalah ketika kita siap untuk mendengar orang lain dan belajar banyak dari mereka. Gitu. Jadi ingat, tips yang pertama, yang paling pertama saya bilang, kosongkan gelasnya dulu. Nanti baru kita bisa memaintain hubungan dengan baik. Gimana kita bisa menyalurkan informasi-informasi yang kita dapatkan kepada networking kita untuk terus menjalin hubungan yang baik. Begitu. Silaturahmi teman-teman, sederhana aja. Oke, selanjutnya ya. Tantangan dalam networking dan cara mengatasinya. Oke, tantangan nih. Tantangan khusus tentu ada ya. Kadang karena terlalu nyaman di dalam bermedia sosial, jadi kita tuh paling sulit berkomunikasi secara langsung, mengatasi kecemasan, mengatasi juga kegugupan, terus khawatir judgmental orang-orang dan segala macamnya, akhirnya membuat kita membatasi atau enggan untuk berjejaring. Itu tantangan yang sangat berat. Apalagi ada orang ngomong ini mah generasi pandemi. Kita nggak dapat memungkirinya karena selama 2 tahun kita di rumah, kita berjejaring dan berkomunikasi semua lewat media sosial ataupun personal chat dan segala macam ya. Jadi untuk ngomong langsung itu tantangan yang sulit. Tantangan juga bagi kami yang mungkin bukan generasi pandemi untuk membangun kepercayaan diri dari teman-teman yang masih malu-malu. Nah, malu-malu inilah yang akhirnya menghambat dalam membangun networkingnya masing-masing. Padahal mungkin ada seseorang yang sangat berpotensi dalam suatu hal, tapi beliau tidak mau berjejaring, pada akhirnya melewatkan kesempatan-kesempatan ataupun melewatkan berbagai opportunity untuk membangun jejaring ekosistemnya lebih besar lagi. Jadi akhirnya dia cuma sendiri dan tidak terpakai deh, akhirnya tidak berkembang dan tidak bisa mencapai karir yang dia inginkan. Makanya itu tantangan yang sangat besar. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, teman-teman sudah harus mulai berlatih untuk berkomunikasi dengan baik. Gimana sih berkomunikasi dengan baik? Apakah harus dengan bahasa yang kaku atau bahasa yang formal dan segala macam, gestur tubuh yang seperti apa? Enggak sih, tapi mulai percaya diri, berani ngomong depan kaca. Latihannya nih, tipsnya, kalau saya dulu gak berani ngomong di depan orang dan gak mau berbicara duluan, akhirnya melewatkan kesempatan karena saya gak bisa berbicara dengan baik gitu kan depan umum. Nah kalau misalnya saya latihannya di depan kaca, kita ngomong sama diri sendiri. Hai, nama saya Jovan, boleh gak kenalan terkait dengan hal ini? Saya mau dong belajar terkait dengan media sosial, saya mau dong belajar terkait dengan public speaking. Nah, ketika kita sudah mau memulai pembicaraan seperti itu di depan kaca, kita latihan di circle-circle terdekat kita. Pasti teman-teman bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Good luck. Kita lanjut ya. Oke, ini 2 pertanyaan lagi. Ini makin lama pertanyaannya juga makin kompleks ya. Nih. Ups, ketutup lagi. Oke. Memilih platform media sosial untuk networking. Wow, menarik sekali. Ya, kalau ngomongin tentang media sosial, memilih tentang media sosial, tentu saja teman-teman harus tahu sebenarnya kegunaan media sosialnya ini seperti apa sih. Kalau teman-teman suka
menulis atau lebih kritis dalam hal menulis, kita bisa pakai X atau dulu biasa disebut Twitter. Kalau misalnya teman-teman lebih suka visual yang entertain banget, kita bisa buka TikTok. Atau kalau teman-teman lebih ingin mencari hal-hal yang sifatnya agak penulisan tapi juga ada visualnya, kita bisa buka Instagram. Atau teman-teman mau mencari yang di atas umur teman-teman dan masih aktif, biasanya kita kepoin Facebook ya. Ini teman-teman Gen Z masih punya Facebook nggak ya? Saya jadi penasaran. Tapi but anyway, ya kita harus tahu dulu kegunaan media sosialnya apa dulu. Terus di mana sih sebenarnya passion kita adalah bermedia sosial. Teman-teman juga harus tahu tujuan teman-teman bermedia sosial. Biasanya teman-teman yang jadi MC nih, mahasiswa-mahasiswa udah mulai membangun karir MC-nya tuh dari tingkat universitas ya, tingkat ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman MC di kegiatannya di posting, terus kemudian ditaruh di highlight, kemudian ditaruh di feeds. Nah itu semua dikembangkan sampai akhirnya orang-orang sadar bahwa platform media sosial dia adalah untuk memperkenalkan pekerjaan dia. Jadi kita juga harus tahu untuk apa sih kita bermedia sosial, apakah hanya untuk konten-konten pribadi saja, kegiatan sehari-hari, memposting-posting hal-hal yang di circle-circle kecil, atau misalnya memang untuk membangun karir teman-teman. Jangan salah loh, HRD saat ini hobinya ngepoin media sosial. Bener gak sih? Nah kalau media sosial fotonya cuma 2, kredibilitasnya pun dipertanyakan. Makanya ketika teman-teman mencantumkan media sosial teman-teman di CV, teman-teman harus mencantumkan media sosial aktif yang memang teman-teman bisa menaruh berbagai pengalaman karir teman-teman, menaruh berbagai passion dan hobi teman-teman yang menunjang karir di media sosial. Jadi nanti akan terus berkembang nih media sosialnya dan akan mendukung karir teman-teman semua dan mendukung networking juga. Bagaimana mengembangkan orang yang memang suka atau passion terhadap hal yang sama-sama disukai juga, itu juga kan bisa dilihat dari sosial medianya. Jadi penting bagi teman-teman untuk tahu sosial media mana yang akan teman-teman pilih untuk menjadi sosial media yang diperlihatkan banyak orang. Kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Sudah sampai ke pertanyaan terakhir tanpa terasa nih. Wah, sudah masuk ke pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dalam networking dan dampaknya seperti apa. Oke. Ini ada sedikit cerita bahwa dulu waktu saya kuliah S2 itu saya sebelumnya bekerja sebagai praktisi sosial media di berbagai perusahaan. Nah kemudian saya membangun ekosistem networking dengan ikut ke dalam beberapa komunitas-komunitas yang memang concern terhadap media sosial. Jadi ngebahas terkait dengan sifat media sosial, sifat yang pengguna media sosial juga. Terus saya concern ke beberapa hal terkait dengan media sosial. Sampai saya posting terus-menerus hal tersebut di media sosial saya. Dan juga yang penting sekarang LinkedIn ya, teman-teman harus banget nih punya LinkedIn. Apalagi teman-teman yang memang punya kegiatan atau aktivitas yang tinggi di perkuliahannya juga harus dimasukin pengalamannya ke LinkedIn. Nah, hal tersebut akhirnya karena saya memposting ya, misalnya dimulai dari saya live Instagram, terus kemudian berjejaring dengan teman-teman yang ada di luar kota, membangun sebuah komunitas, kemudian juga saya mulai membuat acara-acara dan saya posting di media sosial dan juga di LinkedIn. Hal tersebut membawa saya ke pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu di-hire oleh salah satu kementerian yang ada di Indonesia untuk megang sosial media mereka. Nah, hal tersebut bikin saya jadi semangat untuk memposting terus-menerus dan berjejaring terus-menerus kepada semua hal yang saya minati gitu kan ya. Nah misalnya kayak sosial media tadi. Nah ketika saya berada di kesempatan yang luar biasa tersebut, saya tidak menyia-nyiakannya. Saya terus memaintain jaringan saya dengan terus update aktivitas mereka. Terus kemudian walaupun sekarang saya sudah selesai karena saat ini berfokus di dunia kependidikan, walaupun sebelumnya juga ada di kementerian yang sama, tapi
saya terus membangun networking tersebut dengan tidak meninggalkan mereka. Kalau misalnya saya udah nggak kerja di sana, udah deh saya lepas aja, enggak. Tapi saya terus maintain, saya tanya perkembangannya, saya juga terus belajar apa sih perkembangan sosial media saat ini, apakah bisa relate dengan teman-teman yang sekarang dan segala macam. Jadi dari networking yang kecil, yaitu adalah membangun sebuah komunitas yang saya minati, kemudian juga mulai bermedia sosial yang baik, membangun jaringan dari media sosial, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, gak bisa saya sangka-sangka. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua, gimana teman-teman mulai berani untuk memulai atau membangun sebuah ekosistem networking teman-teman sendiri. Karena kita bisa memulainya karena kita mau mindsetnya itu sudah berubah, yaitu mindset bahwa berjejaring itu perlu untuk mengembangkan karir teman-teman masing-masing. Seperti itu. Wah, pertanyaannya sudah habis. Semoga semua pertanyaannya bisa dijawab dengan baik dan teman-teman terinspirasi nih atas semua dan mau mulai berjejaring dan bernetworking, gak pakai malu-malu. Oke deh, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebenarnya dari tadi kita ngobrolin apa sih Bu kesimpulannya, ini tuh panjang banget. Nah sebenarnya intinya seperti ini teman-teman. Berjejaring atau bernetworking itu penting banget untuk sharing ide, sharing informasi, bahkan membuat sebuah kesempatan baru untuk mengembangkan karir teman-teman. Kita mulai dari mindset, kemudian kepercayaan diri, kemudian juga tersenyum, dan kemudian juga mau memberanikan diri untuk membuka percakapan duluan. Nah, itu akan membangun dan membawa teman-teman ke berbagai kesempatan baru, ke berbagai ekosistem yang baru yang bisa mengembangkan tidak hanya karir tapi juga skill teman-teman sendiri. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Sampai bertemu di platform-platform lain dan saya kembalikan lagi ke hostnya. Wah, menarik banget ya. Terima kasih banyak Ibu Jo untuk sharing-sharing menariknya hari ini. Super keren dan super insightful banget ya Unpaders. Oke, mungkin untuk terakhir nih Bu, bisa kasih kata-kata untuk sesi akhir ini. Oke deh, oke Unpaders, terima kasih sudah menyaksikan cuap-cuap episode ke-7 bersama saya Jovanska yang membahas terkait dengan networking. Nah, tapi jangan salah loh teman-teman, selain episode ke-7 ini, nanti selanjutnya akan ada episode ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Ini adalah upaya kita bersama untuk membekali teman-teman yang akan menjadi lulusan terbaiknya Unpad nih, terjun ke dunia profesional dan dunia karir. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di platform selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Unpaders, see you.